Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum kita ngaji, kita berdoa untuk guru kita, untuk orang tua kita, dan untuk keluarga kita. Semoga beliau semua sehat selalu. Allah kasihkan ampunan, ma'unah, maghfirah serta rahmat kepada mereka semua. Allah limpahkan rezeki kepadanya, Allah anugerahkan kepadanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya soleh serta solehah, dan mampu berangkat ke Mekah secara berjamaah. Ala hadhihi niyyah li ajli salamah wal barakah bi jahi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ولسلسلته وجميع ذريته الكرام إلى يوم القيامة وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ونخص خصوصا إلى جميع مشايخه وجميع أساتذته في سند القرآن الكريم من أنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب الشيخ إمام النووي رحمه الله تعالى. يا الله ينفعنا بعلومه وأمددنا بكرامته ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة ويشرنا في زمرته ويتوفنا في ملته ومحبته. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita mulai halaman 99, pasal baru, bab tentang kesunahan membaca Al-Quran secara berjamaah, ya, membaca Al-Quran secara berjamaah, dan keutamaan qari atau hafid dari jamaah dan pendengar, dan keutamaan tentang mengumpulkan mereka semua dan menghadirkan mereka semua, dan wanadabahum, dan melayani mereka semua ilaiha karena Al-Quran. Ini babnya itu, ya. Jadi bab ini ialah pasal tentang kesunahan membaca Al-Quran secara berjamaah, kemudian keutamaan seorang qari atau hafid dalam majelis tasmi'ul Quran dan atas sami'in, serta keutamaan mengumpulkan mereka semua dan menghadirkan mereka semua dan melayani mereka semua karena qiraatul Quran, ya. Alinea pertama, i'lam anna qiraatul jamaah mujtami'in mustahabbatun bid-dalail adh-dhahirah. Mujtami'in, ketahuilah sesungguhnya membaca Al-Quran secara berjamaah, ya, membaca Al-Quran secara berjamaah, mujtami'in yang berkumpul semua. Mujtami'in itu berkumpul semua, orang-orangnya berkumpul. Itu disunnahkan, itu sunnah, bid-dalail adh-dhahirah, dengan dalil-dalil yang jelas. Jadi itu dalilnya jelas. Kalau ngumpul ngaji bareng, semaan bareng, itu dalilnya jelas. Atau khatmil Quran bareng, itu dalilnya jelas. Wa af'alis salaf wal khalafil mutadhahirah, dan perbuatan-perbuatan ulama-ulama salaf atau perbuatan orang-orang terdahulu, wal khalaf, dan orang-orang kekinian, al mutadhahirah, yang jelas juga. Artinya orang-orang dulu sudah ada tradisi ngaji bareng, ngumpul, ngaji bareng sudah ada sejak zaman Nabi. Nabi itu kalau ngaji bareng-bareng kayak gini majelisnya. Kalau baca Quran bareng-bareng beda.
Kalau baca Quran sendiri kan serangan pertama ialah ngantuk. Iya, nggak usah nunggu lama. Habib tak suruh murojaah, tahu-tahu Bib udah tempat di kursi, udah ke Sidratul Muntaha dia. Udah ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk mendapatkan wahyu. Aduh. Tak cek Bib, katanya mau setoran Bib, turun deh itu boleh. Aduh, bocah. Ya. Itulah kalau sendiri ngajinya gitu, tapi kalau berjamaah enggak. Coba kamu murojaahnya bareng-bareng itu. Murojaahnya bareng-bareng enggak mungkin ngantuk. Apalagi kalau diduetkan gitu, diduet gitu, ditanding atau dimusabakohkan gitu. Enggak mungkin ngantuk. Dia iso aku kok ora iso gitu. Mesti ada kayak gitu. Ada ada persaingan. Persaingan dalam membaca Al-Quran, dalam ngaji itu bagus. Yang nggak benar itu persaingan dalam duniawi, itu nggak benar. Soal dunia harus nggak usah saingan, harus biasa ngalir aja. Soal dunia, ya biasa aja. Itu keterima kerja ini enggak, aku masih nganggur. Tenang aja, wong Quran mah nggak masih nganggur. Bingung kamu, Bib ya. Tenang aja, Bib. Kamu sabar ya, Bib. Nanti kalau kamu semua ini sudah selesai Al-Quran 30 juz, nggak usah 30 lah, atau minimal nisful hafid. Nisful hafid itu berapa? 15 juz. Ya, kalau Habib ini kan bentar lagi dapat 10 juz, berarti sulusul hafid, sepertiga hafid. Karena Al-Quran kan ada 30 juz, hafalnya baru 10 juz, berarti sulusul hafid, sepertiga hafid. Kalau ini Nizar baru dapat 4 juz, berarti apa nih? Sudusul hafid, seperenam. Nah yang susah nih, saya nih susah, nggak tahu berapa nih. Baru 2 surat Ustaz. Superman apa Zat? Oke. Lanjut. Faqad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu an, maka sungguh telah disahihkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri annahu qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maka min qaumin yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikah. Tidak ada perkumpulan dari kaum yadhkurunallah, yang di dalamnya yadhkurunallah, mengingat Allah atau zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, illa haffat alaihimul malaikah, kecuali illa haffat bihimul malaikah, kecuali malaikat-malaikat melindungi mereka semua. Menaungi, haffat itu menaungi. Jadi kalau di dalamnya ada ngaji, ya di dalamnya ada ngaji, zikir sama Allah, malaikat itu menaungi. Di sini banyak malaikatnya. Yang tahu Mas Eko yang tahu. Benar enggak itu? Mas Eko buka dulu mata batinnya. Jin, bukan jin. Malaikat beneran. Malaikat itu menaungi kita semua, mereka semua. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada mereka semua. Jadi kalau kita kumpul, kemudian ada kaum berkumpul, kemudian ingat Allah, zikir sama Allah, ngaji, tawajuhan, zikiran, wiridan, biasanya kita itu yang dilakukan di sini, itu malaikat menaungi kita semua dan rahmat Allah tercurahkan kepada kita semua. Makanya dalam rumus pesantren, dalam rumus mondok itu tidak ada ceritanya orang tua yang mondokin anak kemudian orang tua jatuh miskin, itu tidak ada. Tapi kalau orang tua yang muliahin anak atau orang tua yang nggak punya beban terhadap pendidikan anak, itu banyak yang jatuh miskin. Bener, nggak usah jauh-jauh. Contoh keluarga saya sendiri. Bapak saya meninggal ketika saya masih S1, kuliah semester 3, meninggal dunia.
Ibu saya janda, ibu rumah tangga. Janda ibu rumah tangga punya anak pertama semester 3 sudah ditinggal bapaknya. Nggak dikirimin saya sama orang tua, nggak dapat bulanan sama Ustaz Faiz semua. Tapi saya bisa lulus S2. Padahal mama saya ibu rumah tangga. Adik saya lulus S2, yang perempuan juga. Ya, semua. Iya. semua. Bayangin coba. Tapi ada tetangga saya, nggak saya sebut namanya, punya anak 5, ndak mondok serta ndak sekolah, lulus SMP, SMA dia di rumah terus. Sawahnya malah kejual. Sawahnya yang tadinya 2 hektar tinggal 1/4. Orang tua saya sawahnya masih utuh, rumahnya masih utuh, malah rumahnya tambah bagus. Anaknya. Karena apa? Karena ilmu. Nggak ada ceritanya orang tua mondokin anak atau ngasih pendidikan ke anak kemudian orang tua jatuh miskin, itu nggak ada. Karena apa? Selama anak itu, ya kuncinya di anaknya, selama anak itu tetap dalam ingat sama Allah, zikir sama Allah, dalam kondisi kebaikan. Tapi kalau anaknya hura-hura pas kuliah, ya naudzubillah min dzalik itu. Kamu kan di sini kan lumayan majelis-majelisnya, majelis kebaikan terus, bayangin coba tiap hari 24 jam baik-baik terus isinya. Paling maksiatmu cuma maksiat tidur kan. Ya kalau yang bawa HP mungkin maksiat Twitter, Instagram, Facebook ya kan, WhatsApp. Hai, kenal gitu biasanya. Kadang Zayan iseng-iseng pinjam HP Habib, Mas Habib pinjam HP-nya dong. Gitu kan. Enggak apa-apa. Paling maksiatnya cuma sekedar itu. Bayangin coba kalau kamu di luar sana, maksiat kamu seperti apa? Naudzubillah min dzalik, seusia kamu ini masih beringas-beringasnya sama perempuan-perempuan. Lihat perempuan dikit, saya tuh ganteng. Ya. Kalau kita dalam lindungan Allah, dalam majelis zikir, majelis kebaikan, insya Allah malaikat menaungi kita, rahmat Allah tercurahkan kepada kita. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan diberikan kepada kita semua, diturunkan kepada kita semua. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, wa dzakarahumullah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka semua fi man 'indah, terhadap orang-orang indah di sekeliling Allah. Maksudnya terhadap makhluk-makhluk di sekeliling Allah, yaitu malaikat. Jadi Allah itu paling senang nyebut-nyebut. Wah, itu di Palapas 10 ada majelis, setiap malam ngaji. Selesai ngaji Quran, ngaji kitab. Selesai ngaji kitab ada amsilati, ada bahasa Arab. Ya, walaupun dimaki-maki sama ustadznya, ikhlas aja. Santrinya luar biasa. Iya, kan? Belum ketemu ini sama ustadz-ustadz yang lain. Setiap hari ngaji, ustadznya galak. Allah tetap nyebut itu. Di situ ada majelis dipimpin Ustadz Luqman, galak ustadznya. Ada malaikat itu tahu semua. Allah nyebut terus. Karena apa? Karena itu malaikat-malaikat di sini ini menghempakkan sayapnya, apa ya? Mengatupkan sayapnya sampai mengantarkan kita, apa yang menjadi kebutuhan hajat kita semua, sampai langsung ke langit. Itu kalau apa namanya? Kalau dilihat dengan mata batin terlihat semua. Makanya dahulu itu kalau udah majelis besar itu mesti, ayo kita punya hajat apa ditunai, disebutkan punya hajat apa. Momen-momennya, apalagi kamu sudah santri itu sabilillah, ditambah lagi sedang menghafal Al-Qur'an. Ini sabilillah murakkab namanya. Double sabilillahnya. Iya, ditambah lagi kamu miskin misalkan kan. Ya, miskin misalkan. Wah, tambah lagi tuh sabilillah murakkab. Double. Tahu wah, keren kamu kalau doa itu. Makanya saya kalau bisa, saya tetap berharap semoga saya masih bisa menghormati kalian semua. Ya, cara penghormatan saya minimal mencukupi kebutuhan kamu, ya minimal berhasil terus. Baru itu. Ya, minimal kamu tidur udah nggak pakai itu lagi. Kalau zaman Mas Eko kan sedih tidurnya, tanya Mas Eko. Tidurnya sedih, masih mending sekarang ini tidurnya enak kamu kan. Ya, kalau ada yang kurang-kurang ya harap dimaklum. Qala Tirmidzi haditsun hasanun shahihun. Kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan serta sahih.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah. Tidak ada perkumpulan suatu kaum fi baitin dalam rumah min buyutillah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, musalla atau majelis-majelis yang di dalamnya ada salat, ada zikir. Yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan bertadarus apa? Mengkaji di antara mereka semua. Jadi ngaji Quran kemudian mengkaji makna Al-Quran dan di dalamnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bagi mereka ketenangan. Jadi kalau di dalamnya ada di majelis Allah, rumah-rumah Allah seperti pondok, kemudian musholla, masjid, itu termasuk min buyutillahi ta'ala. Kita ngaji di dalamnya, kemudian mengkaji, ngaji bukan hanya ngaji tapi mengkaji, Allah turunkan ketenangan bagi kita semua. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat melindungi atau menaungi mereka semua. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka semua pada makhluk-makhluk indahu, di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, ala syartil Bukhari wa Muslim, menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan halaman 100. Wa an Muawiyah radhiyallahu an, dari Muawiyah radhiyallahu an. Muawiyah itu siapa? Muawiyah itu anak Abu Sufyan. Muawiyah itu pendiri dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Ini kalau nggak pernah sekolah MAN nggak mungkin ngerti. SKI. Dinasti Umayyah. Muawiyah itu asalnya Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhra bin Harb al-Qurashi al-Ummawi, muassasah ad-daulah al-Umayyah fi Syam. Jadi Muawiyah itu termasuk muassis itu pendiri daulah itu kenegaraan atau kekhalifahan al-Umayyah di sini, al-Umayyah Asyam, di negeri Syam. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqah min ashabihi faqala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar, ala halqah, menuju halaqah. Halaqah itu majelis ya. Halaqah itu majelis yang terdiri dari beberapa orang mengkaji tema-tema tertentu, tentunya tema-tema syariat, min ashabihi, dari sahabat-sahabat Rasul. Faqala, maka Rasul bertanya, ma yujlisukum, apa yang menjadikan kalian semua itu duduk? Apa yang menjadikan kalian semua itu duduk? Kalian kenapa kok ngumpul ini, kenapa? Nabi tanya, kenapa kalian kok duduk ngumpul ini, bikin halaqah ini kenapa? Kemudian mereka menjawab, sahabat yang bikin halaqah tadi menjawab, qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu lima hadana lil Islam. Kami duduk mengingat Allah, zikir sama Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk, atas hidayah Islam yang telah diberikan kepada kami. Jadi wa manna alaina bi, wa manna alaina bi, dan wa manna dan kepada kami diberikan ketenangan bihi, karena Islam. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ini sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepadaku,
Jibril datang kepadaku, fa akhbarani anna Allah Ta'ala yubahi bikumul malaika. Maka Jibril telah menghabarkan kepadaku sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yubahi senang bikumul malaika, bikum kepada kalian semua al malaika. Yubahi itu memberikan hadiah ya, kok senang memberikan hadiah. Bikumul malaika kepada kalian itu malaikat. Jadi kalau ada majelis yang di dalamnya itu zikir sama Allah, ya zikir tentang Allah, mengingat Allah, kita kan ngaji kayak gini dalam rangka zikir sama Allah kan? Iya, kita ngaji kayak gini dalam rangka zikir sama Allah, bukan dalam rangka cari pinter, enggak. Saya nggak berharap bocah-bocah santri-santri di seluruh dunia ini pinter, enggak. Semua santri itu mesti pertama kalau mondok itu pasti niatnya limardotillah, karena ridho Allah, berharap ridho Allah. Salah kalau mondok itu karena daripada ngekos, daripada itu salah. Limardotillah, karena ridho Allah. Yang kedua, karena liizalatil jahl, untuk menghilangkan kebodohan. Liizalatil jahl itu kata ta'liman muta'alim, menghilangkan kebodohan. Yang selanjutnya harapannya mendapatkan ilmu yang manfaat. Lintifa'i bi'ilmihi fid daraini, agar mendapatkan kemanfaatan ilmunya fid daraini, di dunia dan akhirat. Harapannya itu. Kalau nanti selesai dari pondok lulus kamu dapat kerja, itu baru karunia Allah, bagian dari basyiro atau busyro dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dapat istri biasanya kan. Ya kalau di Jawa orang-orang, karena orang-orang santri-santri di Jawa itu, mohon maaf ya, saya kan alumni Jawa, itu rata-rata sakleknya gimana? Kalau sudah selesai hatam Al-Quran 30 juz lancar, mesti dijodohin sama kiainya, dicarikan jodoh. Ya termasuk saya udah lancar dijodohin, tapi untuk bapak saya nolak kan. Nah, kalau itu nggak jadi kuliah, nggak jadi ningkenya, jadi gus beneran. Kalau sekarang kan gusuran. Jadi gus beneran, karena saya diminta sama salah satu kiai di Jawa, di Kudus, di kota Kudus. Santrinya banyak, anaknya cantik. Saya udah tahu. Sampai sekarang masih ada kok orangnya, barusan nikah, ningnya barusan nikah. Ya artinya nggak harus seperti itu, masih banyak yang lain. Jadi malaikat-malaikat itu dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua kalau kita bikin halaqah, kemudian di dalamnya zikir tentang Allah, terus bertahmid tentang Allah dan berterima kasih karena Allah sudah beri hidayah Islam kepada kita semua. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasan wal ahadits fi hadza katsirah. Enggak usah dimaknain, itu gampang. Warawad Darimi bi isnadihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanadnya. Ada namanya Sunan Ad-Darimi, kitab Sunan Ad-Darimi. Diriwayatkan dari sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nuran. Barang siapa yang mendengar ayat-ayat Al-Quran dari kitab-kitab Allah, ayat-ayat dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanat lahu nuran, maka baginya ialah sebuah cahaya. Kita dengerin aja, baru dengerin itu. Makanya kamu kalau diundang Zar ya, kalau ada itu udah dibilangin kamu nomormu masukin di grup WA ya. Kalau ada undangan semaan, semua kan mesti diajak gitu, semua mesti diajak. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa di majelis itu banyak sekali cahaya-cahaya bertaburan, cahaya-cahaya Allah bertaburan. Ya, harapannya itu. Dulu saya juga senang, paling senang diajak kiai. Kalau diajak kiai, Gusto itu kalau ngajak saya senang saya. Minimal mesti makan enak. Kalau diajak sama kiai mesti makan enak minimal kan. Minimal makan enak, yang kedua nggak setoran. Dulu harapannya kan gitu. Kalau diajak kiai itu loh, nggih cepet nggak mungkin nolak, nggak mungkin boten lah, nggak, mesti nggih.
Karena apa? Karena memang itu yang kita harapkan. Kalau di pondok kan aktivitas padat. Kalau diajak bahaya kan alasan nanti kan ada jam wajib harus setoran, kita enggak. Wow, nembe tindakan kali bahaya ini. Paham, keamanan itu paham, keamanan pondok paham. Lurah pondoknya pun paham. Kalau di Al-Quds ini enggak, lurah pondoknya melehoi. Lurah pondoknya melehoi. Jadi aduh, harus belajar jadi lurah pondok temenan kayak di Lirboyo. Di Kudus. Warwa Banu Abi Dawud diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu an anna Abu Darda radhiyallahu an kana yadrusul Qur'an ma'a nafarin yaqra'una jami'an. Sungguhnya Abu Darda radhiyallahu an yadrusul Qur'an, mempelajari Al-Qur'an atau mengkaji Al-Qur'an ma'a nafarin bersama kelompok-kelompok yaqra'una jami'an dan membaca semua. Jadi Abu Darda itu senangnya sahabat Nabi mengkaji Al-Qur'an, ngaji Qur'an, kemudian ngumpul bareng, ngaji bareng, baca Qur'an bareng. Tradisi khatmil Qur'an sudah ada dari dulu kayak gitu. Ya kalau sekarang kamu baru tahu, sebenarnya di Bandar Lampung ini minim soal khatmil Quran. Tapi kalau di Lampung Timur di Pringsewu itu luar biasa. Hafid itu dimuliakan sekali ketika buka majelis-majelis khatmil. Kalau di sini enggak, biasa aja masih kayak enggak ada itu. Karena apa? Karena kesadaran terhadap Al-Quran lemah, kesadaran warga kota terhadap Al-Quran. Hanya memandang Al-Quran dari pakaian luarnya saja. Hanya memandang Al-Quran sebagai teknik marketing saja. Iya. Orang kota kan banyak tertipu oleh teknik marketing. SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, hafal Al-Quran. Padahal hafalannya apa? Surat Al-Duha sampai An-Nas. Promosinya hafal Al-Quran. 6 tahun hafal Al-Quran. SMP IT, SMA IT, Masya Allah. Saya bilang itu teknik marketing saja. Yang bagus apa? Udah mondok aja serius. Bener ya? Sekolah di Muhammadiyah tidak apa-apa, tapi mondoknya serius. Jadi orang Muhammadiyah musik. Aku kena lagi gitu. Salahnya sekolah di Muhammadiyah. Coba kalau sekolah di aman nggak mungkin di itu kayak Zayan itu di aman. Karuan milik negara kan, sekolah di Muhammadiyah. Tapi nggak apa-apa sih, masih mending daripada kamu sekolah di HTI. Lanjut. Waruwiya fadlud darasah mujtami'in an jama'atin min afadilis salaf wal khalaf wa qudatil mutaqaddimin. Diriwayatkan bahwa keutamaan belajar atau mengkaji mujtami'in bersama-sama jamaah min afadilis salaf merupakan bagian dari afadilis salaf. Afadil itu beberapa fadilah orang-orang terdahulu, wal khalaf dan orang-orang kekinian, wa qudail mutaqaddimin dan kaidah-kaidah, wa qudatil mutaqaddimin dan ketentuan-ketentuan orang-orang terdahulu. Jadi orang dulu itu senangnya ya ngaji bareng, mengkaji bareng secara berjamaah. Kita lanjut halaman 101. An Hasan bin Atiyah wal Auza'i annahuma qala, dari Hasan bin Atiyah dan Auza' sesungguhnya mereka berdua berkata, awwalu man ahdatsat diras min fi masjidi Dimashq Hisham bin Ismail fi qadmatihi ala Abdul Malik. Awwalu man, orang yang pertama, ahdatsat dirasa mengadakan kajian fi masjid Dimashq, dalam masjid Damsyik, ialah Hisham bin Ismail fi qadmatihi ala Abdul Malik, fi qadmatihi ala Abdul Malik, fi qadmatihi dalam ruangan ala Abdul Malik, terhadap Abdul Malik. Abdul Malik ya, Abdul Malik
Abdul Malik Al-Khalifah Al-Umayyah, Abdul Malik bin Marwan bin Hikam bin Hakim. Jadi beliau Hisham itu pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik itu sudah membuat dirosa. Dirosa itu majelis-majelis pengajian, majelis-majelis pengajian madrasah, tempat-tempat ngaji itu sudah dibuat oleh Hisham bin Ismail. Wa amma ma rawa Ibnu Abu Dawud anid Dhahak bin Abdurrahman bin Arzab. Adapun apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Imam Ad-Dhahak bin Abdurrahman bin Arzab, annahu ankara hadhihi dirasah, sesungguhnya ankara hadhihi dirasah, sesungguhnya dia mengingkari kajian ini. Wa qala ma ra'aitu wala sami'tu, dia mengatakan ma ra'aitu, aku tidak melihat, wala sami'tu, dan aku tidak pernah mendengar. Wa qad adraktu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ma ra'aitu ahadan fa'alaha, dan sungguh aku telah mengetahui sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ma ra'aitu, maksudku ialah ma ra'aitu, apa yang telah aku ketahui, ahadan fa'alaha, tentang seseorang fa'alaha pun melakukannya. Jadi dia tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar bahwa sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukannya juga. Lanjut, an Ibnu Wahhab qala qultu li Malik, dari Imam Ibnu Wahhab dia berkata, sungguh qultu telah aku mengatakan li Malik, kepada Imam Malik, ara'aital qauma yajtami'una fayaqra'una jami'an suratan wahidan hatta yakhtimuha, apakah engkau mengetahui sekelompok kaum yang berkumpul kemudian membaca semua surat, fayaqra'una jami'an, kemudian mereka semua membaca satu surat, suratan wahidatan, satu surat, hatta yakhtimuha, sampai khatam. Fa'ankara dzalika wa abahu, maka fa'ankara, mengingkari, maka aku mengingkari, wa abahu, dan enggan. Wa qala laisa hakadha kana yasna'un nas, innama kana yaqra'u ar-rajul 'ala al-akhir ya'riduhu. Laisa hadza kana, tidak ada, laisa hakadha kana, tidak ada ini semua, kana yasna'un nas, manusia semua melakukan, innama kana yaqra'u ar-rajul, sesungguhnya seseorang lelaki membaca, 'alal akhar, atas orang-orang yang lain, ya'ridu, mereka menolak, ya'ridu, dia menolaknya. Ini penjelasan, hanya penjelasan saja ya, tidak ada buat saya tidak penting, tidak masuk. Fahadal ingkar, maka keingkaran ini, mengingkari ini, minhuma, dari pendapat mereka berdua, mukhalifun lima alaihi salaf wal khalaf, perbedaan atas ulama salaf dan khalaf, ulama modern dan ulama terdahulu. Walima yaqtadihi dalil, dan kepada apa saja yaqtadihi dalil, yang mampu menunjukkan dalil. Fahuwa matsrukun, maka dia matsrukun, tertolak. Wal i'timadu ala ma taqaddama min istihbabiha, dan wal i'timad, dan keyakinan, i'timad, keyakinan, ala ma taqaddama, terhadap apa yang telah terdahulu, min istihbabiha, dari kesunahannya. Lakin lil qira'ah fi halil ijtima'i syurutun qad mannaha, yakni ay yu'tana biha, wallahu a'lam. Akan tetapi bagi qira'ah, bagi seseorang yang membaca fi halil ijtima'i, dalam kondisi berjamaah, syurutun, merupakan beberapa syarat, qad mannaha, yang telah kami sampaikan, yang bagi sayuqjana ay yu'tana biha, yu'tana itu berkhusyuk,
khusyuk biha terhadap qiraah. Jadi maksudnya ini kalau dia tidak ada dalil yang menerangkan tentang kondisi orang-orang terdahulu, maka dia tertolak. Akan tetapi kalau bacanya itu dengan berkumpul, dalam kondisi berkumpul, itu merupakan syarat-syarat yang telah dijelaskan di awal, dan harapannya dengan berkumpul itu yu'tana biha, agar semakin khusyuk, semakin tadarruk terhadap membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Allah mengetahui. Wa amma fadilatu may yajma'uhum 'alal qiraah. Adapun fadilah orang yang berkumpul, orang yang mengumpulkan mereka semua 'alal qiraah untuk membaca Al-Quran, fa fiha nususun katsiratun kaqaulihi ta'ala. Maka baginya ialah nas-nas yang banyak. Nusus itu jamaknya nas. Nas yang banyak, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan terhadap perbuatan baik, kafa'ilihi, maka pahalanya seperti orang yang mengamalkan. Jadi kalau kamu punya majelis, kemudian kamu woro-woro di grup, di WA, di status itu kamu sampaikan, yuk hadir ke majelis ini. Kemudian banyak orang yang datang karena kamu telah menunjukkan informasi tentang majelis itu. Nah, kehadiran mereka semua datang itu karena kamu yang menunjukkan. Orang yang menunjukkan itu pahalanya sama seperti orang yang melakukan atau orang yang hadir di majelis itu. Makanya sering-sering aja kalau ada informasi ngaji itu yang gak usah dikoordinir Pak Lurah ya. Pak Lurah kalau ada informasi ngaji itu, hari ini jadwalnya ngaji, langsung di-share. Gak usah nunggu ustadz yang nge-share, langsung di-share. Hari ini jadwal ngaji, ayo kawan-kawan ngaji, di-share di semua grup, di-share apalagi sudah masuk gitu kan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan min firman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'ami. Li ayyahdiyallahu, supaya Allah Subhanahu wa taala menghadiahi kepada kamu seorang lelaki satu, khairul laka, lebih baik bagimu dari min humrin na'ami, dari semua urusan kenikmatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menghadiahi kepada kita semua, kepada kamu seorang lelaki satu, itu lebih baik dari semua urusan kenikmatan. Kalau dia hadir di majelis, satu orang datang, usahakan jangan sampai orang ini keluar dari majelis yang baik ini, supaya dia tetap istiqomah ngajinya, supaya tetap semangat ngajinya. Nah, itu lebih baik, satu orang yang datang itu lebih baik daripada semua urusan kenikmatan. Wa qad qala Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian semua terhadap perbuatan baik, wat taqwa, dan ketakwaan. Surat Al-Maidah ayat 2. Wala syakka fi 'idhami ajri sa'i fi dzalik. Dan tidak ada keraguan fi 'idhami ajri sa'i, dalam keagungan pahala orang-orang yang berjalan. Orang-orang yang berjalan fi dzalik, dalam kondisi demikian. Jadi tidak ada keraguan, banyak sekali pahalanya kalau kita mau datang ke majelis-majelis yang baik tadi, majelis-majelis Al-Quran. Oke. Kita lanjutkan.